Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jeffrey di hari yang sangat cerah ini pemirsa. Saya dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Nah, apa kabar pemirsa? Seperti program kita, program Hidup Sehat, mudah-mudahan seluruh pemirsa dalam keadaan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas dengan maksimal pokoknya. Apalagi hari ini hari Senin, untuk memulai seluruh aktivitas pasti diawali dari hari Senin pemirsa. Nah pemirsa, di hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker paru. Tentunya sudah ada narasumber yang menemani kebersamaan kita dalam 1 jam ke depan pemirsa, yang akan memberikan edukasi dan juga ilmu-ilmunya buat kita semua pemirsa. Ya, ini ada Dr. Medianto, seorang spesialis paru, konsultan tumor dan kanker paru. Selamat siang dokter. Selamat siang Jeffrey, apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. dokter ya? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke TVRI Jambi untuk menyapa seluruh pemirsa di rumah ataupun di mana saja hari ini dokter. Luar biasa loh hari ini, agak mengerikan ya pemirsa. Mengerikan masalah kanker. Iya, siang-siang panas-panas. Ini kita ngomongin kanker paru dokter. Nah ini tema besar kita adalah deteksi dini ya. Kalau deteksi dini kita pengen tahu nih dari dokter Medianto nanti gimana sih sebenarnya kanker paru ini, apa aja, dan yang ini nih menyebabkan kanker paru ini dari mana sih sebenarnya pemirsa ya. Nah maka dari itu kami mengajak seluruh pemirsa di rumah ataupun di mana saja yang menyaksikan tayangan program Hidup Sehat di siang hari untuk bergabung bersama kami, berinteraktif langsung, berkonsultasi bersama Dr. Medianto. Ini seorang spesialis dan juga konsultan pemirsa di Provinsi Jambi ya. Jadi langsung saja di 0741663385 atau di 0811 7433 133. Jadi langsung telepon, jangan malu-malu, ceritakan keluhan Anda, keluhan keluarga, keluhan kerabat, semuanya dokter ya, boleh ya? Iya. Boleh, atau ini menjadi studi kasus yang bakal kita angkat juga. Baik, dokter. Sebelum kita ngomongin deteksi dini, kita pengen kenal dulu kan. Kita pengen kenal sama sesuatu yang mengerikan ini. Tapi beneran semengerikan itu nggak sih sebenarnya? Kanker paru, gimana dok? Boleh cerita dulu. Ya, berbicara kanker paru, ya memang mungkin sedikit agak ekstrim. Iya, iya. Ya, karena apa? Ini berbicara masalah keganasan. Iya, ganas dong. banget. Ganas. Kanker itu ganas. Kanker itu ganas. Kanker apapun? Kanker apapun ganas. Iya. Yang namanya kanker itu ganas. Ganas. Berbeda dengan tumor. Tumor itu biasanya jinak. Oke. Ya. Nah, terkait kanker paru, ya apa itu kanker paru? Kanker paru itu adalah kanker yang berasal dari saluran pernapasan. Kanker paru, ya, yang nama dikatakan dengan epitel bronchus. Ya, kita punya secara anatomi dia punya ada lapisan-lapisan. Nah, di epitelnya itu berasal dari situ. Ya, dia akan berubah fungsi, berubah anatomi, berubah fisiologi. Ya, dia apa? Apa yang merubahnya? Banyak faktor. Salah satunya rokok. Oke, langsung kena tembak sama dokter Medianto. Salah satu yang mengakibatkan sel ini berubah fungsi ya dok ya, rokok. Ya, rokok. Masih ada faktor lain, masih banyak faktor lain. Tapi di Tenggarai, rokok salah satu yang paling besar berpengaruh terjadinya suatu kanker paru terutama. Iya. Ya tentu, bagaimana tanda dan gejalanya kanker paru? Kanker paru itu gejalanya hampir sama dengan gejala-gejala penyakit paru lainnya. Nah, bedanya apa? Nah, pertama dia ada gejala yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Contohnya batuk kronik, batuk yang berkepanjangan, batuk darah, sesak nafas yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan. Nah, ini hati-hati. Sudah minum obat macam-macam, tidak sembuh juga. Tidak sembuh. Kemudian apa lagi? Ada gejala-gejala yang di luar dari saluran pernafasan. Yang paling sering itu adalah penurunan berat badan secara drastis. Oh, berarti kelihatan banget ini dok ya? Kelihatan banget. Kita udah temukan itu. Kemudian lemes. Bahasa Jambinya lemas. Iya.
Kemudian apalagi gejala yang lain yang berhubungan yang bukan di saluran pernapasan banyak, ya, bisa suara serak, bisa ada benjolan di leher, di atas tulang selangka ini. Iya. Kemudian apalagi bisa sakit kepala, bisa nyeri tulang. Nah, hati-hati. Ada orang-orang yang punya faktor risiko kanker itu bisa nyeri tulang hebat, bisa nyeri kepala hebat, bisa bahkan pingsan. Dikirakan stroke, ternyatanya itu adalah suatu penjalanan. Nah, gejala yang terakhir ini berhubungan yang di luar paru ketika itu kanker paru sudah terjadi penyebaran. Nah, itu. Nah, tentu kita sangat sangat mengantisipasi, ya, bagaimana jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang punya faktor-faktor resiko untuk terjadinya kanker. Memang secara ilmuwan itu faktor penyebab langsung itu tidak diketahui, tetapi dia berhubungan dengan faktor risiko. Berbicara masalah kanker paru ini berbicara masalah faktor risiko. Ya, faktor risikonya sangat banyak. Ya, ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Kalau yang tidak bisa dikendalikan itu apa? Misalnya, ya umur kan tidak bisa kita tentukan. Benar. Ya, jalan terus. Ya. Ya, kemudian apa lagi? Dia paling sering itu jenis kelamin laki-laki. Paling sering. Oke. Kemudian ada faktor keluarga, ya, yang menderita kanker paru. Faktor genetik? Genetik, benar. Ya. Faktor genetik. Kemudian ada lagi faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Yang pertama itu rokok, baik itu perokok pasif atau perokok aktif. Kemudian ada lagi faktor-faktor polusi, ya, baik di luar rumah atau di luar rumah. Ya, adanya penyakit lain, penyakit paru yang paling sering, ya, dihubungkan dengan kanker paru. Apa itu? Penyakit TBC dan penyakit yang dikenal dengan penyakit paru obstruksi kronik, PPOK. Itu pada orang-orang yang sering mengeluhkan sesak napas yang berkepanjangan, yang tidak bisa sembuh. Nah, ini juga dihubungkan dengan rokok, penyakit itu sebenarnya. Nah, itu. Iya, kita bahas satu-satu, Dok. Kita bahas satu-satu faktornya tadi ini, ya. Yang pertama ada rokok, ya, Dok, ya? Ya, rokok. Tapi rokoknya kayaknya nanti dulu. Nah, kenapa polusi nih, Dok? Yang kedua adalah polusi, ya. Kenapa polusi ini menjadi pemicu juga, Dokter? Faktor pemicu juga. Ya, di situ ada faktor zat namanya karbon dioksida. Nah, itu salah satu. Yang juga ada di rokok. Yang juga ada di rokok. Balik lagi, ya, Dok, ya. Balik lagi ke rokok ini. Baik, memang berpengaruh itukah rokok terhadap kankernya? Tapi kalau kita boleh jujur, ya, ini pemirsa di rumah juga boleh, kalau tidak percaya boleh lihat, ya, bungkus rokoknya. Kita bukan apa-apa nih, tapi memang di bungkusnya itu sudah dijelaskan, Dokter, ya, bahwasanya rokok dapat menyebabkan kanker. Benar. Jangan tanya siapa yang salah, pemirsa, ya. Tapi di sini kita pengen membahas faktor resiko yang terdapat dari si pasien, ya, apabila, ya, tidak hanya pasien, ya, kita semua lah, ya, apabila terjadi kanker paru ini dari sudut pandang baik itu aktif ataupun pasif. Nah, karena saya tidak perokok, Dokter, boleh tahu dulu dong faktornya ini dari yang pasif dulu, Dokter. Kalau yang aktif kan jelas tuh, ya. Nah, kenapa si perokok pasif ini, Dokter, bisa menderita kanker paru, Dokter? Padahal dia tidak merokok, Dokter. Si pengetahuan pasien, ya, saya pribadi, saya tidak merokok, Dokter. Kenapa? Ini kan pasti tidak terima dong dengan kondisi yang ada, Dokter. Gimana, Dok? Ya, kita tahu pada orang-orang yang perokok itu kan dia akan menghisap, dia akan mengeluarkan. Benar. Dah, orang yang ada di sekitar dia akan menghirup balik. Sepertinya saya ngerokok nih, ada beberapa orang di sini saya embuskan, itu kan dihirup. Udaranya, Dok. Asap rokok itu akan dihirup kembali, ya tentu akan masuk lagi ke saluran pernapasan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. 2 kali kan? Saat ada yang CO2 yang ada di dalam rokok pada orang yang pertama tadi, kemudian pada rokok itu sendiri ada zat CO2-nya itu.
Berarti benarkah statement orang-orang di luar sana lebih berbahaya perokok pasif ya daripada lebih baik aktif dong? Jangan disandingkan seperti itu. Jangan, itu salah dok ya? Salah. Oke. Yang disamakan ya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Itu jadi harus diluruskan pemirsa ya. Jadi jangan lebih baik ini lebih baik itu ya, tapi semuanya salah dong. Salah ya? semua. Lalu bagaimana nih dengan orang-orang perokok aktif dokter yang memang jelas-jelas ini sangat memicu penyakit kanker paru ya dokter? Iya, memang kita tahu rokok itu kan ketika kita hisap beberapa kali kan tidak akan menyebabkan apa-apa. Paling aja reaksi pahit apa di mulut. Nah, kapan dikatakan rokok itu akan pada akhirnya akan menjadi penyakit? Ya. Akan kita apabila kita hisap dalam jangka panjang. Kita lihat orang-orang perokok itu, ya. Beberapa kasus saya dapatkan dari SD dia merokok. Nah, dia baru muncul gejala setelah umur rata-rata pasien saya itu 60 tahun. Muncul itu. Jadi nggak bisa Jangka panjang. Jangka panjang. Perlahan tapi pasti. Wow. Dahsyat sekali. Perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Kalau menurut saya. Iya. Rata-rata itu pasien-pasien kita yang ada kita tangani sekarang itu kan hampir 90% perokok semua tuh. Hampir 90%. 90%. Di Jambi khususnya di Jambi, yang ditangani dokter. Yang saya hampir setahun 2 tahun ini udah kita dapatkan. Perokok semua. Perokok semua. Wow. Jadi nggak bisa. Dahsyat sekali dokter. Iya, secara ilmu pengetahuan bahwa di luar negeri bahwa ini udah memang seperti itu. Di Tenggarai memang rokok. Tidak bisa kita salahkan yang lain ya faktor-faktor karena memang jelas ini melalui penelitian dan juga studi kasus di lapangan pemirsa ya, yang apa yang dikatakan Dr. Medianto ini sudah jelas ya bahwasanya memang pasien ya terkhusus kanker paru ini dok ya, ini 80% perokok pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah yang merasa ya laki-laki perokok ya, ini kan karakternya dok ya. Laki-laki perokok boleh konsul ya. Tapi tidak hanya pemirsa di rumah ya. Ini yang menyaksikan tayangan ini ya. Semuanya ya. Kru-kru TVRI juga boleh kok ya. Langsung konsul saja nanti. Nah pemirsa, sebelum kita jauh lebih dalam lagi akan membahas masalah deteksi dini kanker paru, dan kita baru saja membahas masalah kanker paru saja, belum masalah deteksinya. Kami untuk mengajak pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan buat seluruh pemirsa yang baru bergabung dan menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan selamat bergabung pemirsa. Kita di hari ini akan membahas tentang deteksi dini kanker paru. Di segmen pertama tadi sudah diceritakan oleh Dr. Medianto, narasumber kita, seorang spesialis paru, konsultan tumor dan kanker paru pemirsa ya. Jarang-jarang nih kita ngomong sama seorang konsultan ya. Hari ini TVRI hadirkan seorang konsultan paru langsung ke studio TVRI Jambi. Jadi tadi sudah di segmen pertama kita ngebahas masalah kanker paru. Semengerikan itu kanker paru ya. Banyak faktor-faktornya juga, terutama faktor utamanya adalah dari rokok. Dan juga dari sekian persen ya, 80-90% pasien Dr. Medianto adalah laki-laki, berjenis kelamin laki-laki pemirsa. Jadi bagi pemirsa di rumah, laki-laki, seorang perokok, ya, berusia lanjut, boleh ada keluhan-keluhan apa langsung saja telepon, bergabung bersama kami di studio TVRI Jambi. Langsung saja di line telepon 0741666385 atau di nomor telepon 0811743333 pemirsa. Langsung ngobrol sama Dr. Medianto. Terkadang memang dokter kita butuh ngobrol agar kita aware dengan kesehatan kita. Kita aware dengan tubuh kita, terkadang kita sibuk bekerja, tidak peduli dengan kesehatan kita, bener ya dok ya? Jadi terkadang kita butuh ngobrol dengan seorang dokter langsung, ataupun juga ya aktivis-aktivis kesehatan yang nantinya akan menyarankan kita
bertemu seorang dokter, dan hari ini kita sudah kedatangan dokter spesialis dan seorang konsultan lagi pemirsa ya. Jadi langsung saja bergabung bersama kami di studio TVRI Jambi. Baik dokter, tadi mengenai rokok sudah kita bahas, memang ini menjadi salah satu faktor utama juga dokter ya. Nah, di luar sana tentunya banyak sekali dalih-dalih masyarakat yang memang sudah sangat cinta terhadap rokok. Nah, bisa menggantinya dengan vapes kalau anak sekarang ya dok ya. Banyak ya, dokter pasti tahu dong nih di luar sana. Nah, dalihnya adalah vapes ini nggak sama kayak rokok. Dia lebih ramah lingkungan. Iya, tidak bau dokter. Varian rasa banyak, varian wangi juga banyak. Tentunya bagi istri-istri di luar sana yang tidak suka dengan bau rokok, digantikan dengan wangi vapes, ini kan jadi lebih wangi dokter, tidak menyengat. Nah ini dalih seorang perokok untuk menyalurkan hasratnya nih dok, gimana? Padahal kalau saya lihat dokter, kadar nikotinnya lumayan. Gimana dokter tanggapannya? Ya kita memang sering dapatkan itu, dan saya tidak juga sering juga dapatkan dari pasien-pasien juga seperti itu. Dok, kalau rokok vape bagaimana? Iya. Pasti banyak yang nanya dok ya? Pasti banyak. Ya, memang kalau dibandingkan antara zat-zat racun yang ada di dalam rokok dibandingkan yang vape, itu memang lebih banyak yang rokok konvensional. Oke. Iya, tapi sama saja. Dia juga mengandung nikotin, dia juga mengandung tar yang akan merangsang itu untuk terjadinya kanker itu. Oke. Kalau buat kita sama saja, karena sama-sama zat beracun. Tidak ada zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh. Kalau untuk yang vape, begitu juga yang rokok-rokok konvensional. Nah, cuman kandungan saja yang berbeda. Oke. Ini jumlah banyak kalau yang pada itu, tapi kandungan yang utamanya itu sama. Sama dok. Penyebab kankernya itu, kandungan nikotin dan tarnya itu. Nikotin dan tarnya sama. Itu yang paling berbahayanya itu. Nah, itu ya. Jadi pemirsa jangan tanya-tanya lagi ya. Sudah jelas ini, jangan percaya mitos. Ini langsung seorang konsultan yang menjawabnya. Rokok dan vape sama saja berbahaya ya dok ya. Iya, ini betul lagi ada. Mungkin di luar sana udah lakukan penelitian ini untuk mengapakan itu. Tapi pada prinsipnya sama. Sama saja dok. Sama menyebabkan pemicu kanker pemirsa ya. Luar biasa sekali. Baik, kalau ngomongin kanker paru ini tentunya banyak sekali pasien-pasien yang dokter tangani sudah di beberapa tahun belakang ini dokter. Dan kriterianya tadi sudah, faktor-faktornya sudah dokter jelaskan, sampaikan tadi. Nah, bagi kita yang masih merasa sehat ini dokter. Bagi kita yang masih merasa sehat, yang asik-asik saja merokoknya, atau seorang perokok pasif yang masih asik-asik saja bergaul dengan circle para perokok. Nah, gimana nih dokter buat screening awalnya dokter mengenai deteksi dini kanker paru ini dokter? Ya, memang untuk penanganan kanker paru ini kita sudah ada program yang namanya itu program screening kanker paru. Oke. Nah, ini dilakukan kepada orang-orang yang mempunyai faktor risiko tinggi. Siapa tadi? Oke. Usia di atas 45 tahun. Iya. Dia perokok pasif atau perokok aktif. Iya. Kemudian punya keluarga. Ya, genetik ya. Genetik. Iya. Ya, ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Nah, itu yang akan lakukan, kita akan screening. Jadi kepada kita semua ya, jangan tunggu bergejala. Kalau kita masuk kelompok itu, lakukan screening itu lebih baik. Karena apa? Dia akan berhubungan nanti dengan yang kita bahas pada hari ini, yaitu deteksi awal, deteksi dini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini screening, ya ini kan memang sudah ada program dari Kemkes. Ya, kita belum menunggu. Yang akan dilakukan pada screening ini adalah kalau yang orang yang benar-benar sudah mempunyai faktor risiko tinggi, kita akan melakukan yang namanya CT scan. Dada akan dilakukan CT scan untuk mencari ada nggak kanker tumor yang ada di saluran pernafasan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan deteksi dini secepat mungkin. Nah, deteksi dini, bedanya deteksi dini dengan screening itu, pada screening dia tidak bergejala seperti kita ini. Iya, merasa sehat tadi. Merasa sehat. Iya. Ya.
merokok dari umur usia muda, katakan dari SD sudah merokok. Nah, sekarang umur sekitar udah di atas 45. Nah, hati-hati. Iya, iya, iya. Hati-hati buat pada perokok. Lakukanlah ya. Atau berhenti merokok, lakukan screening. Karena apa? Akan lebih cepat ketahuan, itu lebih baik. Penanganannya. Ya, penanganannya lebih singkat. Ya. Kemudian baru kita bisa lakukan deteksi dini. Deteksi dini itu pada orang yang sudah bergejala. Oh, gitu. Ini bedanya dokter ya? Itu bedanya. Dengan screening tadi ya? Oke. Berbeda dia. Kalau screening katanya kan tanpa gejala, Iya. tapi dia punya faktor risiko. Ini sudah punya faktor risiko bergejala, itu yang kita kejar. Deteksi dini. Oke. Ini berhubungan dengan pengobatan, dengan ketahanan hidupnya. Iya, iya. Ketika semakin cepat kita mendapatkan ini, kita diagnosis ini kanker, itu lebih cepat, akan lebih baik untuk penanganannya. Berhubungan dengan angka ketahanan hidupnya. Nah itu. Baik. Jadi kalau balik lagi perokok aktif, perokok Perokok pasif, usia sudah hampir 40 ke atas, 45 ya, di 45 atas ya, itu Dok, lah, ya? 45 ke atas. menjelang 50, ini cepat-cepat lah kata dokter Medianto ya. Ya kalau sekarang masih muda gimana nih dok, pertanyaannya. Ini usia masih 30 ke atas ya, 35 oke lah ya. Masih semangat-semangat kerja, lemburan banyak, temen lembur adalah rokok. Bagaimana nih dokter? Nah kalau hal-hal seperti itu ya kita kan lihat ya, kalau kita mau berbicara jujur ya, apa manfaatnya rokok? Iya kan, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Kalau bahasa kasarnya, kalau memang toh rokok itu bagus, ya kenapa nggak semua keluarga kita dikasih rokok? Iya juga ya. Logikanya gitu dok ya. Benar. Ya sudah kasih anak-anak rokok misalkan. Iya. Nah kita tidak membahas itu. Yang penting itu tadi. Nah pesan saya kepada teman orang-orang yang lagi perokok, ya bayangkan saja, karena penyakit yang dimunculkan oleh rokok itu bukan hanya penyakit kanker loh. Iya. Orang yang tidak merokok dibanding orang yang merokok itu faktor risikonya 25 kali sampai 30 kali lipat berisikonya. Coba bayangkan. Banyak dong dok. Ini enggak merokok nih. Iya. Ini merokok nih, ada 35 kali. 30 kali lipat berisikonya. Itu untuk kanker paru. Iya. Belum lagi untuk terjadinya serangan jantung. Itu 5 kali lipat. Orang yang tidak perokok dengan yang merokok. Iya. Untuk terjadi stroke sama Iya, 5 kali lipat. Stroke, Untuk serangan jantung, hipertensi. Iya. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Nah ini kemudian memang efeknya itu seorang perokok itu tidak saat dia merokok sehari 2 hari. Nah dia butuh waktu panjang. Ya 15 sampai 25 tahun, 30 tahun baru. Tapi kan di luar sana dokter, kalau boleh klarifikasi dari seorang dokter spesialis paru nih, banyak sekali iklan-iklan di luar sana yang bertebaran di masyarakat, yang ada nih herbal kah atau kimia kah, atau apapun di luar sana, atau kegiatan-kegiatan yang katanya itu akan memelihara paru-paru kita menjadi bersih, ya, atau melatih paru-paru kita. Banyak sekali kan dokter, pasti dokter pernah dengar ini di luaran sana tentang untuk, ya tentunya kalau perokok kan pasti ada flek-flek kan dok ya. Iya. Nah di paru-paru itu pasti ada nih di luaran sana iklan-iklan yang mengatakan bahwasanya sudah coba ini untuk apa? Untuk membersihkan paru-paru kita dari flek-flek ya, baik itu tidak hanya rokok ya pemirsa, baik itu juga dari polusi udara, ya ataupun apapun itu. Nah gimana dok tanggapannya dok? Boleh diklarifikasi dulu. Iya, sekali lagi saya sampaikan, ketika asap rokok masuk ke dalam saluran pernapasan, ingat itu kan kita ada paru-paru, ada saluran pernapasan. Nah posisi asap rokok itu kan berada di dalam saluran nafas. Dia akan selalu menempel di saluran pernapasan itu yang dikenal dengan bronkus biasanya. Nah ini kan tidak bisa, ibarat noda yang tidak bisa hilang. Dengan apapun dalihnya, menurut saya tidak ada yang namanya pembersih paru, itu tidak ada.
Kalau tuh nanti ada dikasih ini, ya paling cuman bugarnya aja. Tapi toh yang di saluran pernapasan itu ya tidak akan berubah. Tetap nempel. Tetap nempel, tidak akan kemana-mana. Udah denger ya pemirsa ya? Ibarat karat. Karat itu nggak bisa dihafal lagi. Tidak bisa dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi. Wow. Nah itu. Nah itulah. Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita ya termakan iklan. Itu biasa. Untuk Biasa orang awam mungkin ya percaya, udah dibeli. Apa namanya? Ada yang bilang susu kuda apa gitu. Saya nggak tahu saya. Ya bilang aja ya nggak mungkin. Sesuatu hal yang mustahil biasanya untuk memperbaiki itu ke saluran napas. Iya. Tapi balik lagi dokter ya, kalau memang di luaran sana itu berarti hoax ataupun juga salah dokter ya. Iya. Tapi kan bagaimana nih buat manfaat dari deteksi dini bagi orang-orang yang mempunyai faktor ini dokter, faktor-faktor resiko ini baik itu perokok ataupun juga dari gen, ini manfaatnya bagaimana? Tentu berbeda dok ya. Kalau kita berbicara terapinya bagi orang-orang yang datang ke dokter itu baru hanya indikasi-indikasi awal dengan orang-orang yang sudah stadium 4 atau lanjut nih dokter. Iya, benar. Pasti berbeda dok. Berbeda. Bagaimana dok? Nah, ya. Ini pentingnya kita melakukan deteksi dini. Ya, ini akan menurut saya akan berhubungan dengan pertama kelangsungan hidup, ya, di mana kanker paru itu semakin awal stadium yang kita dapati akan lebih panjang angka ketahanan hidupnya. Dia stadium pada kanker itu ada stadium awal dan stadium akhir. Iya. Biasanya kalau di paru itu stadium awal itu biasanya stadium 1, 2. Ya, kalau udah 3, 4 itu udah stadium akhir. Itu. Jadi ketika kita mendapatkan ini, ya, kita rata-rata kan pasien itu kan kalau tidak ada keluhan tidak akan datang dengan kita. Ya, benar. Itu sangat manusiawi sekali. Manusiawi. Ya. Dia nggak ada keluhan. Nah, kapan dia akan datang? Dia ada keluhan. Jadi di 1, 2 ini kan ini itu jadi masalah. Itulah program tadi screening dan deteksi dini. Nah, kita lakukan CT scan dapat, kita lakukan kejar ini. Ya, karena apa? Akan berhubungan pertama dengan tadi saya sampaikan ada untuk kelangsungan hidupnya. Itu lebih panjang ketimbang orang-orang yang dijumpai pada stadium akhir. Itu sangat pendek. Angka ketahanan hidupnya, kualitas hidupnya akan terganggu. Karena pada stadium awal dia rasanya tidak bergejala kan? Iya, benar. Tidak ada bergejala, benar, paling cuma ada batuk sedikit gini-gini. Tapi kalau ketika dia di stadium akhir, itu sangat banyak kali keluhannya. Sehingga akan mulai dari pengobatan yang akan sangat berefek pasiennya. Kemudian keluhannya biasanya yang paling sering yang saya jumpa itu pasien-pasien dengan stadium 4 akhir itu sesak nafas. Karena sudah ada penjalanan ke paru-paru yang disebut dengan efusi pleura, adanya cairan di paru-paru itu. Oh, iya. Makanya Ini menjadi kendala. Iya. Ada lagi yang lain yang dikenal dengan sindroma vena cava superior. Dia itu gejalanya bengkak di leher, bengkak di tangan kanan terutama, badan. Nah, itu kan sesak pasiennya. Karena menekan pembuluh darah besar. Nah, ini kalau ini sudah sampai ke kita itu sangat merepotkan. Dan terus terang kalau udah komplikasi kata orang sekarang, komplikasi kan, complicated, ya tentu pengobatan agak susah. Ketahanan hidupnya akan pendek, kualitas hidupnya akan nol, akan berbaring saja. Perlu bantuan orang lain. Tapi kalau kita jumpai pada stadium awal, kita bisa lakukan ya berhubungan dengan pengobatan tentu akan jauh berbeda. Stadium 1 itu kita bisa operasi, bisa hilang tumornya. Oke. Tapi kalau udah stadium 4, stadium 3, 4, sangat modalitas, sangat banyak harus yang kita lakukan. Ya, bisa dengan akhirnya kemoterapi, kemudian radiasi segalanya macamnya. Nah, itu cukup kompleks. Jadi perlunya deteksi dini itu tadi berhubungan, sekali lagi sampaikan, berhubungan dengan pengobatan, dengan kelangsungan hidup, ketahanan hidup, kualitas hidup itu yang penting. Besar sekali artinya dokter, manfaatnya dari deteksi dini dan juga screening. Besar sekali. Iya, luar biasa sekali pemirsa ya. Kalau ngomongin di
stadium 1 dan 2 atau stadium awal yang dokter. Awal, Dan iya. dokter katakan tadi bisa operasi, Bisa. ya. Dan dengan kata lain apakah kanker paru ini bisa sembuh dan bisa hilang sekali, dokter? Beberapa teori mengatakan bisa. Bisa. Jadi operasi. Diangkat. Kan masanya dikatakan stadium 1 itu kan ukurnya kecil tuh. Kecil ya. Kecil. Dan belum Nempel. ada penyebaran sama Belum ada sekali. penyebaran. Kalau sudah ada penyebaran, pasti udah stadium akhir. Stadium akhir. Kemanapun yang menyebarkan. Jadi penyebaran kanker paru itu bisa di parunya sendiri, Iya. bisa di tulang, bisa di kepala, bisa di ginjal, bisa di hati. Kemana-mana dia nyebar. Kemana-mana. dokter? Kemana-mana dia nyebar. Mengerikan. Mengerikan dokter ya. Jadi itu manfaatnya sangat besar sekali bagi Iya. orang-orang yang sangat aware dengan kesehatan, yang Iya. peduli sekali. Iya. Seperti yang dikatakan dokter Medianto tadi pemirsa ya, perokok di lingkungan yang merokok, seorang laki-laki kena. Tapi kalau faktor kelamin ini bagaimana, dok? Kenapa laki-laki, dokter? Iya. Apakah tidak ada nih jenis kelamin wanita yang mengidap kanker paru, dokter? Ada. Ada, dok ya? Dibanding dengan laki-laki. Lebih banyak? Lebih banyak laki-laki. Yang banyak perokok kan laki-laki. Iya sih. Logika. Terus yang banyak lebih keluar tuh kan laki-laki. Iya. Untuk mencari nafkah ke sini kayak ini kan, gitu kan. Nah, Itu yang mengakibatkan itu. laki-laki Dia lebih pakai banyak. gaya itu. Iya, Ibu-ibu kan kebanyakan di rumah. Oke, baik dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Kita break terlebih dahulu, pemirsa. Tetap bersama program Hidup Sehat. Kita masih ngomongin masalah deteksi kanker paru. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat pemirsa. Kita udah masuk di segmen ketiga dan kami masih mengajak seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menyaksikan tayangan ini untuk bergabung bersama kami, bersama Dr. Medianto, seorang spesialis paru, seorang konsultan tumor dan kanker paru nih pemirsa. Jadi langsung saja ya di nomor telepon TVRI Jambi. Sampaikan keluhan-keluhannya mengenai batuk yang berkepanjangan mungkin ya seperti yang disampaikan Dr. Medianto tadi, bahwasanya faktor-faktornya banyak nih masalah kanker paru tadi ya, tidak hanya dari rokok, mungkin dari polusi udara ataupun juga dari yang lain, nah ataupun juga dari faktor keluarga. Jadi bisa sampaikan langsung di studio TVRI Jambi. Nah, baik dokter, tadi menarik sekali nih pembahasan kita ini, memang cukup mengerikan tapi menarik. Ini mudah-mudahan tayangan ini bisa membuka, mengedukasi. membuka dan wawasan dan juga mengedukasi nih pemirsa di rumah nih mengenai perokok. Tapi salah satu program yang disampaikan dokter tadi, ini program pemerintah dokter ya? Iya. Dari Kementerian Kesehatan, dok? Iya, Kementerian Kesehatan. Iya. Mengenai screening ini dokter ya, boleh cerita dong. Ini kan mungkin sesuatu yang baru nih bagi kami masyarakat dokter, atau sudah lama nih sebenarnya dokter? Sudah tidak begitu lama sih. Sudah lama sih. Ini kan program dari kita nih, dari idenya dari kumpulan dokter paru Indonesia nih. Dia mengusulkan ini, lakukan screening, dan ini sudah dilakukan. Di luar negeri sudah dilakukan. Oke, kalau untuk di Indonesia khususnya di Jambi bagaimana dokter? Sampai saat ini kita belum melakukan itu, karena kan terkait masalah screening kan yang dilakukan ketika kita mendapatkan seseorang dengan resiko tinggi, itu kan harus melalui prosedur lagi. Kita ada penilaiannya, diawali dengan biasanya berjenjang. Ya. Berjenjang, nanti misalkan dari tingkat pelayanan tingkat pertama, biasanya puskesmas, biasanya dia akan ada form, dia akan dibuat di situ. Kalau dia termasuk golongan tinggi, dia akan dirujuk ke rumah sakit tipe C yang ada dokter spesialis parunya. Di situ akan dinilai lagi nanti. Oh, ini benar nih, dia ada risiko tinggi nih. Nah, ketika itu juga kita lakukan. Mungkin dokter parunya yakin ini suatu berisiko tinggi, lanjut akan saran untuk lakukan yang namanya low dose CT scan torak. Nah, itu untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan di parunya, apa itu tumor atau penyakit lain.
Nah ini berjenjang. Yakin ada lanjut ke dokter spesialis paru. Ya. Kalau dia terbukti kanker, baru rujuk, baru sampai ke kita. Terusnya ke saya, ke dokter kanker bagian kanker parunya. Dia akan ditangani itu nanti. Jadi berjenjang sebenarnya program ini. Tidak bisa misalnya nih kita tinggal di satu daerah nih, misalnya di desa ataupun di kecamatan, kita datang ke puskesmas, kita mau CT scan nggak bisa dong? Nggak bisa. Dia di screen itu screening. Iya. Nah, yang itu tadi, karena kan yang dilakukan yang ada fasilitas CT scan itu sekarang kan yang ada kan di tipe B. Iya, tipe B. Tipe B itu yang dilakukan nanti di situ. Nah itu kan penuh syarat. Penuh syarat. Nah itu kan belum tertanggung. Ya. Dari pemerintah. Oke, itu yang lebih utama ya dok ya. Nah, kita masih menunggu itu. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu bisa, mungkin bisa jalan. Mudah-mudahan ya dok. Dia bisa jalan. Mudah-mudahan segera tercover oleh pemerintah semuanya. Jadi niat masyarakat untuk deteksi dini ataupun juga screening ya dok ya untuk CT scan paru ya dok ya. Ya, CT scan. CT scan paru. Kalau ronsen biasa nggak terlihat kadang-kadang. Jadi harus CT scan? Kelainan kecil itu nggak terlihat. Atau dia berada di belakang tulang belakang atau di belakang paru, dia tidak akan kelihatan. Jadi harus CT scan? Harus CT scan. Itu pemirsa ya. Itu jadi yang akurasinya kuat. Nggak main-main nih. Nggak main-main nih penyakit ini ya. Jadi harus CT scan pemirsa. Nah, kita ngomongin masalah stadium awal tadi dokter. Tadi sudah sampaikan bahwasanya tentu berbeda sekali pemirsa apa yang dilakukan sama pasien yang lebih aware ya ketika dia stadium awal sudah datang ke dokter spesialis paru dengan pasien yang datang ke dokter itu sudah stadium lanjut. Tapi pertanyaan begini dokter, sepengalaman dokter menangani masalah kasus kanker paru ya dokter, pasien-pasien yang datang ke dokter ini di posisi stadium awal apa stadium akhir dok? Ya. Rata-rata dokter. Khususnya di Rumah Sakit Raden Matahir, kita mendapatkan pasien-pasien dengan kanker paru itu udah stadium akhir. Rata-rata? Rata-rata. Yang terendah itu stadium 4B. Itu masuk kelompok yang stadium lanjut. Yang terendah? 3B. 3B? 3B saya dapat. Berarti... Tapi udah masuk kelompok lanjut. Tapi rata-rata yang saya dapat itu udah stadium 4. Rata-rata udah stadium 4, hampir 80-70% kita udah dapat stadium 4 yang udah punya banyak keluhan. Iya, berarti kalau stadium 4 ini gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi seperti penurunan berat badan, batuk yang tidak ada hentinya meskipun sudah berobat, banyak lagi efek-efek yang lain ini sudah ada di pasien itu sendiri. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap biasanya. Ada dia kadang-kadang ada batuk darahnya, ada batuk berkepanjangannya, ada nyeri dadanya, ada suara seraknya, ada udah benjol sana sini, ada sudah bengkak. Sudah berkomplit itu dokter. Udah komplit. Itu dia makanya artinya udah sangat-sangat terjadi metastasis, udah menyebar. Iya. Nah itu. Tapi kan ini berbanding terbalik sekali dokter, apa yang dokter sampaikan tadi mengenai screening awal ini manfaatnya banyak sekali. Ya, deteksi dini ini manfaatnya banyak sekali. Terutama adalah dengan kelangsungan hidup kita. Kelangsungan hidup, kualitas hidup. Pengobatan berbeda, jauh berbeda. Nah ini kan berbanding terbalik dengan studi kasus di lapangan yang dokter temui di lapangan seperti apa. Ini kan sangat jauh sekali, berbanding terbalik keadaannya dokter. Ini bagaimana dokter? Menurut dokter sendiri yang melihat langsung, menyaksikan langsung orang-orang si penderita ini sebegitu mengerikannya dokter. Ini bagaimana buat untuk membuka wawasan dan juga memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah dokter? Ya memang pada stadium awal, pada kanker paru itu 1-2 itu mungkin tidak ada bergejala. Sampai tidak ada sama sekali tidak ada gejala. Berarti baik-baik saja dok? Baik-baik saja. Oke. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya, jadi jangan jadi pada pesan saya kepada yang perokok yang sudah faktor usianya sudah di atas 45, dia perokok aktif pasif, hati-hati. 80% tadi dok? Ya. Akibat dari rokok tadi? Iya. Ini nggak ada gejala.
Tapi kan itu susah terdeteksi. Kenapa? Pasien nggak akan berobat. Ya, karena tidak ada keluhan, gejala dokter. kan? Iya. Ya, tidak ada gejala Tapi sama sekali. Secara kalau kita kaji lagi, dia banyak faktor risiko. Dia perokok katakannya, dia laki-laki, dia kemungkinan juga punya faktor genetik. Ada keluarga yang menderita kanker, baik itu kanker paru atau kanker di luar paru. Nah itu kan, ya itu uniknya kanker parunya itu di situ. Sehingga kalau pasien tidak ada gejala, dia tidak akan mengatakan dirinya sakit. Nah itulah kepentingan screening tadi itu. Itu kepentingan screening. Jangan sampai ketika dia datang dengan kita udah stadium akhir. Iya. Dengan kata lain adalah screening juga meringankan kerja dokter spesialis paru. Ya kalau buat kita bukan kitanya, pasiennya. Iya, sebenarnya. Saya sangat prihatin sebenarnya ketika pasien udah datang dengan kita udah stadium 4. Stadium 4 tuh ada lagi sampai ada 3 lagi tuh. Stadium 4A, B, C. Ini dan kita ini sudah kecil nih. Boleh cerita lagi dong. Ini bedanya gimana? Ini menarik banget pemirsa karena ya kalau untuk sekarang di posisi di studio TVRI Jambi kita tidak bisa melihat langsung ya pasien-pasien dokter Medianto di seperti apa. Tapi kalau dokter Medianto kan mungkin hari-harinya bertemu dengan orang-orang pasien-pasien yang mengidap kanker paru ini, dok. Ini bedanya A, B, C ini gimana, dok? Boleh cerita? Beda dia. Dia kalau dia yang A kan hanya satu tempat aja tuh penyebarannya. Oh. Nah, kalau dia udah B udah 2 nih. Udah 2. Udah dibuat ada bisa dia ke katakan di paru sendiri atau dia kalau udah yang 3 itu udah kejauh, udah banyak organ yang dikenainya, bisa ke paru, bisa ke hepar, bisa ke otak. Nah itu yang tapi yang paling sering ditemui ini menyebar ke organ tubuh yang mana, dokter? Saya sering dapat itu ya ke paru udah pasti sering ya. yang ada tuh yang itu deh ke ginjal. Paling dekat. Kelihatan dia dengan CT scan. Ke hepar, ke hati. Nah, itu. Ke tulang. Itu yang paling sering. Itu yang paling sering. Ya itu memang di situ tempatnya penyebarannya. Kalau tumor paru, kanker paru itu. Enggak jauh. Ginjal, hati, tulang. Nah, dengan keluhan masing-masing. Iya, kalau ke tulang nyeri. Iya, nyeri. Kalau ke ginjal nanti ya gangguan ginjalnya. Iya, kalau hepar gangguan hatinya. Ada bisa badan kuning apa segala macamnya. Kalau ke paru sendiri bisa cairan, bisa berupa tumor lagi gitu. Iya. Kalau ke otak itu tadi bisa sakit kepala, bisa sampai pingsan, bisa kata orang kira stroke, ya kira-kiranya ada tumor di kepalanya. Wow, saya sampai takjub nih dengarkan dokter menjelaskan masalah kanker paru. Seberbahaya itu, dokter ya? Iya, berbahaya. Seberbahaya itu, luar biasa sekali. Ternyata di stadion awal pemirsa kita dibuat terlena. Iya, benar. Kita dibuat terlena, nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa keluhan sama sekali. Tapi ketika datang ke dokter datang ke dokter Medianto sudah di stadium lanjut nih. Ini sangat mengenaskan, dokter. Tapi tidak bisa ditolak ya, dok? Tidak bisa ditolak. Ya kita dengan segala daya upaya yang kita lakukan, kita harus mengeluarkan cairannya, kita harus meredakan nyerinya. Complicated. Nanti dia nyeri pak, naikkan obat dosisnya. Aduh. Nah itulah. Itu saran saya. Jadi deteksi dini. Ini sangat penting pemirsa ya, bagaimana yang sudah disampaikan dokter Medianto tadi. Ya, karakternya sudah ada nih, kualifikasinya sudah ada. Laki-laki perokok, di lingkungan perokok Anda menjadi perokok pasif, jadi lakukan deteksi dini itu lebih segera lagi, lebih segera lagi ya, untuk menghindari faktor-faktor yang ya kalau boleh tahu nih, dok, secara kasar ya, dokter ya, ini berapa persen kemungkinan untuk kelangsungan hidup bagi pasien yang sudah sampai ke stadium lanjut ini, dokter? Ya, biasanya kalau udah stadium 4 akhir, biasanya kalau dia tidak diobatin, ini pasrah-pasrah saja, dokter, pasrah saja di bawah 6 bulan. Wow.
Bicara umur ya. Bicara umur, tapi balik lagi bicara itu memang, ketahanan, bukan cara umur, berbicara ketahanan hidupnya. Ketahanan hidupnya. Kalau umur memang yang Ya, di atas maha gitu kuasa. ya. Nah, tapi Kuasa kalau, Allah ya, kalau dokter, udah ya. stadium 4 itu tadi kan Iya. nggak sampai 5% itu yang bertahan hidup lebih dari 1 tahun itu. Ibu mengandung pemirsa itu 9 bulan. Tapi kalau bicara ketahanan tubuh bagi seorang pasien yang sudah stadium lanjut yang baru datang ke dokter yang mungkin setelah itu pasrah-pasrah saja, Iya. tidak sampai 6 bulan pemirsa. Kalau nggak diobatin stadium 4 itu. Kalau diobatin, bertanya dokter, bisakah lebih lama lagi? Bisakah menjalankan Iya. aktivitas Tergantung. normal lagi dokter? Ini tergantung lagi ini. Ini kalau hanya stadium 4-nya tidak kemana-mana, Ya. tidak ada cairan, Tidak tidak komplikasi ada komplikasi ini segala macamnya, ya bisa. Tapi kalau udah di situ, saya perkirakan nggak nyampe 1 tahun. Kadang-kadang pasien-pasien yang ada di beberapa pasien saya udah meninggal nih, belum sampai 6 bulan saya obatin udah meninggal. Begitu, Iya, iya. begitulah. Main hitungan bulan saja sih sebenarnya. Iya, tidak tahun lagi dokter. Enggak tahun lagi. Kalau udah stadium 4 itu sangat kecil lagi, bertahan di atas 1 tahun itu hanya 5%. Kecil kita ambil. Tapi kalau dia stadium awal lebih panjang, 5 tahun bisa tercapai. Dan bisa bersih juga. Bisa bersih juga. Langsung tindakan ya dokter Langsung ya, tindakan. yang seperti dokter sampaikan tadi. Baik. Iya. Nah, tentunya selain faktor-faktor itu ada nggak tadi dokter? Ini kan kita memang generasi-generasi sekarang banyak banget yang instan-instan dokter. Tidak hanya rokok yang berubah sekarang ya menjadi rokok dari rokok biasa menjadi Iya. rokok elektrik Iya. ya yang kita kenal dengan vapes tadi dokter. Nah, bagaimana dengan faktor makanan dokter? Apakah ini memang kita tahu bahwasanya ini menyerang saluran pernapasan dokter ya? Iya. Ya itu faktor utama dari rokok. Iya. Bagaimana dengan gaya hidup, gaya pola makan, bagaimana dokter? Adakah Iya. pengaruh yang besar Ya, juga? tentu ada sedikit ada pengaruh ya, makan makanan yang mengandung zat-zat kimia, zat-zat pengawet. Kan sangat berbahaya. Kemudian apa lagi? Alkohol. Oh, Alkohol. iya, iya. Iya, Besar juga dokter. besar pengaruhnya. Ada pengaruh, Ada pengaruhnya dokter. ada pengaruhnya. Ada dampaknya. Jadi tidak hanya rokok saja, tapi ada juga Faktor-faktor makanan-makanan lain. seperti Bisa. junk food yang Junk food, ada iya, benar. pengawetnya, Iya, alkohol, ya cukup kompleks sebenarnya. kompleks sekali. Baik dokter, kita break kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini pemirsa ya. Dan kita masih ngebahas masalah deteksi dini kanker paru. Dan bersama narasumber kita Dr. Medianto, spesialis paru dan juga konsultan tumor dan juga kanker paru pemirsa. Nah, kita memang agak mengerikan pembahasan kita. Panas-panas Iya. siang hari ini dokter, tapi pembahasan kita sangat mengerikan dokter nih. Tapi kalau boleh tahu nih dokter, kita buat pemirsa di rumah ini mungkin malu-malu nih, belum sempat buat bergabung bersama Studio TVRI Jambi. Mau datang langsung nih mungkin sama dokter ini, Iya. bisa temui dokter Medianto di mana aja nih dokter? Ya, kalau mau berkonsultasi dengan saya, kalau di dokter ada di rumah sakit Raden Matahir itu kita buka polinya saya hari Selasa dan hari Kamis. Matahir bisa, Matahir Selasa dan pagi Kamis. bisa Iya. jam 9 sampai jam 12. 12 dokter ya. Kemudian di rumah sakit Kambang Di Kambang bisa juga dok bisa ya? Iya. kalau mau konsultasi. Kemudian di rumah sakit Siloam Jambi. Kita ada jam di situ sore di Siloam jam hari Senin, Rabu dan Jumat itu jam 17 sampai jam 19. Iya, jadi di 3 rumah sakit ini 3 rumah dokter sakit. ya bisa. Nah tapi bagaimana dokter untuk penanganan kanker paru ini di Jambi, untuk rumah sakit yang ada di Jambi sudah ready semua alat-alat kita, sudah terfasilitasi itu bagaimana dokter? Boleh diinformasikan mungkin? Ya, memang kita terkendalanya khususnya di rumah sakit Matahir itu yang paling difokuskan Iya. sebagai pusat rujukan nanti, Ya, pusat benar, rujukan benar. untuk kanker Jambi.
Nanti kita akan mengcover seluruh kabupaten kota, akan dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir. Memang kita masih keterbatasan alat diagnostik kita di rumah sakit Matahir itu. Kita kalau untuk CT scan kita memiliki di rumah sakit Matahir, kemudian ada alat diagnostik lainnya ada. Kita sudah punya tenaga ahli yang lain, contohnya patologi anatomi sudah punya, ya. Kemudian sarana kemo kita juga sudah punya. Oh, sudah ada. Sudah ada. Iya. Kita sudah jalan, kemoterapi sudah punya, dan untuk terapi modal lainnya ada juga radiasi. Sekarang lagi dibangun tuh untuk Provinsi Jambi. Wow. Jadi kalau ada kanker-kanker yang perlu radiasi, kita akan lakukan di sini radiasinya, yang selama ini kita selalu rujuk ke Padang atau ke Palembang. Dalam waktu dekat insya Allah radiasi di radioterapi namanya kalau di Matahir akan segera launching sepertinya. Launching dokter ya, wah luar biasa. Walaupun ada beberapa alat yang masih kurang, keterbatasan, ya, dan kita masih terbatas kurang tenaga SDM-nya, yaitu bedah torak. Di Jambi belum ada. Wow. Nah ini kita sangat memerlukan itu. Itu ada satu tim nanti, ada tim spesialis paru, spesialis bedah torak, patologi anatomi, radiologi, dan radioterapi, kemudian rehamedik. Itu. Cuman kita belum punya ini bedah torak. Pada yang seperti dokter sampaikan tadi ya, di stadion awal ya 1 dan 2 ini bisa dilakukan tindakan. Mereka yang melakukan. Kita menjumpai, oh ini kasus, kita menentukan stadiumnya, oh ini 1, 2, dok, kita rencanakan untuk lakukan tindakan. Bisa bersih sama sekali dokter? Bisa sembuh sama sekali? Bisa. Kalau betul-betul itu. Iya, ternyata bisa sembuh ya? Ya bisa sembuh pemirsa ya. Jadi itu salah satu manfaat dari deteksi dini yang disampaikan oleh Dr. Medianto tadi ya. Kalau tidak pun sembuh, bisa memperpanjang angka ketahanan hidup. Wah, dan bisa melakukan aktivitas dengan sendiri secara maksimal. Beda sekali apabila kita menemui dalam keadaan stadion lanjut dokter ya. Iya. Baik dokter, tidak terasa perjumpaan kita hampir 1 jam nih ngomongin ke seruan nih ya. Seru dokter. Ngomongin paru ini seru banget ini karena kompleks sekali permasalahan yang ada dokter ya. Nah mungkin terakhir dokter sebagai pesan dari seorang dokter spesialis dan juga seorang konsultan nih dokter yang ada di Provinsi Jambi. Pemirsa kita mau denger nih sebagai kesimpulan bagaimana dokter untuk masyarakat di luar sana yang mungkin belum aware terhadap kesehatan parunya sendiri dok. Iya, pesan saya kepada kita semua ya, yang baik ada di studio maupun yang ada di rumah, pesan saya kepada masyarakat Jambi khususnya, ya kepada kita semua yang pada saat ini adalah suatu kelompok yang termasuk kepada yang perokok pasif, perokok aktif, berhentilah merokok. Pesan saya. Yang kedua, bagi yang tidak merokok, jangan coba-coba merokok. Nah, apa yang sudah terlanjur, yang sudah merokok, misalkan ya sudah mempunyai faktor risiko tinggi, lakukan screening. Apa tadi? Umur di atas 45, punya riwayat keluarga, merokok aktif ataupun pasif, atau bekas perokok, atau bekas perokok kurang dari 15 tahun. Hati-hati, lakukan screening secepat mungkin jika belum ada gejala. Ketika ada gejala, cepat-cepat lakukan deteksi dini. Untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal, ketahanan hidup yang maksimal, dan kualitas hidup yang maksimal. Sekali lagi, ya kebetulan pada bulan ini 1 Agustus kemarin kita memperingati Hari Kanker Paru Sedunia. Siapa yang diperingatkan? Siapa yang diperingati? Bukan memperingati harinya, tapi siapa yang kita peringati? Yang peringati adalah kepada teman-teman masyarakat yang perokok. Aware lah dengan penyakit kanker paru. Baik, terima kasih Dr. Medianto. Luar biasa sekali edukasinya hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Medianto barusan tadi ini menjadi wawasan kita. Kita lebih teredukasi dan pada ujungnya kita bisa mampu aware terhadap kesehatan kita sendiri agar kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit kita sendiri lebih awal lagi agar penanganannya dapat
maksimal pemirsa. Demikian sajian Hidup Sehat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dokter Ya, atas terima ilmunya kasih. dan juga kebersamaannya pada hari ini. Dan demikian pemirsa sajian Hidup Sehat. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi.